GERD itu sendiri itu sebenarnya kepanjangan dari gastroesophageal reflux disease. Jadi adanya asam lambung yang kembali dari Dok, ya elah, gua teleponin dari tadi. bodoh, bosen gua telepon mulu. Ini penting. Nenek gua kena GERD. Itu penyakit apaan sih? GERD gitu. GERD gitu. Senang, ntar gua jelasin aja. Di sini nggak bisa emang. Iya, ini kan kamar. Boleh baca lagi. Ya udah, gua tungguin sono ya. Yaudah, sana ya. Kita intro dulu ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Meja Konsultasi Project D. Bersama saya tentu saja. Ya, sekarang balik lagi di Meja Konsultasi bersama saya dengan dokternya Project D. Namanya siapa? Terserah Anda, silahkan sebut. Untuk sekarang kita mau bahas mengenai GERD, teman-teman. GERD itu saya mungkin sebelum lebih dalam membahas mengenai GERD, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana perjalanan makanan dari mulut ke lambung. Jadi makanan itu pertama dari mulut, di situ ada gigi geligi. Ya, di situ memang sebenarnya sudah ada enzim untuk memecah gula, cuman tidak terlalu dominan. Jadi fungsi dari gigi geligi ini sendiri adalah menghancurkan makanan, teman-teman. Oke, terus dari situ setelah makanannya hancur dan lebih halus, tentu saja kita akan telan. Nah, saat kita menelan makanan itu akan masuk ke dalam sebuah rongga yang kita bilang kerongkongan. Dan bahasa medisnya kita bilang sebagai esofagus, teman-teman. Di esofagus ini hanya makanan itu hanya sekedar lewat saja. Dan kemudian makanan akan berakhir di lambung. Nah, di lambung di situ ada getah pencernaan, ada asam lambung, semua segala macam. Jadi di situ tempat makanan dipecah atau diuraikan dan dibuat menjadi cair. Dan kemudian makanan yang sudah cair ini nanti akan masuk ke dalam duodenum. Duodenum itu usus 12 jari, teman-teman. Nah, mungkin bahasanya sampai situ dulu ya. Jadi perjalanan makanan. Nah, untuk GERD itu sendiri itu sebenarnya kepanjangan dari gastroesophageal reflux disease. Jadi adanya asam lambung yang kembali dari lambung ke kerongkongan atau ke esofagus dalam jumlah yang lebih dari normal. Itu kita namakan dengan GERD. Ya, dimana yang sudah kita ketahui di situ asam lambung itu sih, ya namanya juga asam lambung ya, sifatnya asam, dimana harusnya sel-sel yang bisa menahan keasamannya itu ya sel-sel yang ada di lambung dan biasanya di duodenum atau di usus 12 jari. Tapi karena cairan ini berbalik dan terdorong ke dalam kerongkongan, tentu saja di situ membuat suatu peradangan atau bisa menyebabkan sebuah perlukaan. Nah, keadaan kembalinya asam lambung yang terdorong ke atas ini yang kita sering bilang dengan GERD. Oke, teman-teman, di sini saya ada catatan mengenai angka kejadiannya. Jadi menurut sebuah studi bahwa sekitar 25 sampai 40% orang di Amerika pernah mengalami GERD. Cukup banyak ya. Berarti seperempat populasi penduduknya ya, sampai 40%. Dan GERD ini ternyata lebih banyak pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Dan GERD tentu dari yang saya baca ternyata di atas 40 tahun itu jumlahnya semakin tinggi dibandingkan orang-orang di bawah 40 tahun. Tapi bukan berarti usia di bawah 40 tahun nggak bisa terkena GERD. Jadi bisa juga gitu. Untuk mekanisme terjadinya GERD itu sendiri jadi gini, sebenarnya di bagian bawah kerongkongan, bagian akhir dari kerongkongan atau di bagian akhir dari esofagus itu ada yang namanya otot yang menjaga supaya makanan yang sudah melewati esofagus ini tidak kembali ke atas, yaitu ada namanya lower sphincter esophagus. Jadi otot sphincter esophagus bagian bawah ini fungsinya untuk menahan makanan supaya tidak kembali ke atas. Cuman pada beberapa orang, pada beberapa kondisi tertentu si sphincternya ini, si ototnya ini terganggu. Ya, gara-gara ini
Makanan yang sudah kita makan bisa terdorong ke atas, bisa terdorong ke kerongkongan yang dari lambung. Nah, untuk gejala dari pasien GERD itu sendiri, yang pertama adalah yang paling umum dan paling sering dikeluhkan adalah rasa panas atau terbakar di dada. Jadi heartburn, rasa terbakar di dada. Itu rasa panas terdorong dari sekitar ulu hati sampai ke area dada dan biasanya nggak dipengaruhi oleh aktivitas apapun. Dan mungkin juga bisa juga terjadi keluhan kesulitan menelan. Dan apabila kondisinya sudah cukup parah, menimbulkan sebuah gangguan, biasanya juga bisa menyebabkan nyeri pada saat menelan. Selain ketiga gejala yang sudah saya sebutkan tadi, bisa juga loh ternyata GERD itu menimbulkan batuk, teman-teman. Jadi batuk itu nggak semata-mata karena masalah di saluran pernapasan atas saja. Ini juga bisa dipicu oleh karena GERD dan mungkin kadang-kadang mulut teman-teman bisa kerasa asam. Asamnya itu melebihi asam dari kata mantan. Iya. Ya, suaranya teman-teman juga bisa serak karena ya itu tadi karena asam lambung ya yang terdorong ke atas. Oke, berikutnya untuk pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan sekali lagi kembali lagi untuk masalah di lambung dan esofagus, tentu saja senjata andalannya masih endoskopi, teman-teman. Jadi di situ nanti bisa lihat bagaimana keadaan esofagus dan juga bisa lihat keadaan lambung. Jadi endoskopi itu nanti endoskopi itu apa sih sebenarnya? Semacam kita masukkan kamera ya, pakai selang itu ke dalam saluran pencernaan. Jadi di situ kita bisa melihat keadaan dinding lambung, kita juga bisa melihat keadaan kerongkongannya gimana, dan biasanya itu kalau bisa sampai melihat bagian duodenum atau usus 12 jari. Nah, selain pemeriksaan endoskopi, mungkin untuk di daerah-daerah yang terpencil, yang pemeriksaannya terbatas, itu mungkin bisa dilakukan PPI test. PPI test itu jadi dengan memberikan obat golongan PPI ya, proton pump inhibitor. Mungkin untuk penjelasan detailnya akan saya jelaskan di kemudian hari ya, karena mungkin akan terlalu panjang kalau kita membahas itu. Nah, untuk pengobatannya sih masih kurang lebih nggak berbeda jauh ya sama tadi gastritis. Cuman kalau GERD ini kita nggak kasih antibiotik, biasanya hanya dikasih obat-obatan untuk pengendali asam aja. Ya, teman-teman, buat video kali ini cukup sekian ya. Kalau teman-teman suka, silahkan like video ini. Kalau misalnya senang sama channel ini, silahkan di-subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain kalau misalnya video ini dirasa bermanfaat. Dan untuk pembahasan berikutnya, mungkin saya akan bahas mengenai komplikasi dari GERD ini apa sih? Dan teman-teman mungkin pengen tahu ya, gimana pencegahannya. Nah, nanti kita akan bahas pada next video. Karena kalau kita satuin di video ini akan menjadi terlalu panjang dan membosankan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.